Oke, selamat pagi ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya Sodik Leman ya di channel MFX Surabaya pagi hari ini. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dan like dan share ya kepada teman-teman semua sehingga channel ini bisa makin banyak ya untuk followernya dan kemudian kita juga bisa berdiskusi ya ini tentunya karena tiap hari tentunya ada trader-trader ya yang akan memberikan tips-tips dan analisa-analisa ya dan juga tidak ketinggalan sinyal pagi tiap pagi ya yang akan diberikan untuk membantu menganalisa di pagi hari ya. Oke, kita akan langsung pada sinyal pagi kita ya. Ini di pagi hari ini ya. Kita lihat di sini untuk ya ini masih Nasdaq ya. Ini masih Nasdaq masih oke ini ya. Nasdaq masih menunggu ada koreksi penurunan ya ini ya. Oke, kita akan lanjut pada review pergerakan market hari ini ya dari analisa-analisa teknikal dan juga analisa fundamental ya. Kita awali di komoditi gold ya saat ini dari segi teknikal ya setelah memecahkan rekor tertinggi sepanjang masanya ya hampir mencapai di 3.800 ya tepatnya di 3.790 ya akhirnya sedikit terkoreksi turun ya alias profit taking ya untuk penurunan kemarin terendah ada di 3712 ya ini ya. Saya cek dulu ya ini 3716 ya tepatnya ya. Nah, di situ kemudian ada penutupan sedikit mengalami kenaikan ya. Pagi hari ini sempat kembali mengalami tren penurunan ya. Kita lihat di sini juga faktor fundamental apa yang menjadi penggerak harga gold ya. Selain aksi profit taking ya, penurunan tersebut disebabkan karena pernyataan dari Ketua The Fed ya, Mr. Powell ini yang mengindikasikan ya bahwa pemangkasan suku bunga di tahun depan ini lebih berhati-hati ya. Ini yang menjadi penggerak untuk harga gold ya terkoreksi turun dan juga ketidakpastian tinggi yang dihadapi perekonomian Amerika Serikat ya akibat risiko kenaikan inflasi dan juga sementara tenaga kerja yang melemah ya ini juga menjadi pertimbangan untuk pergerakan di hari ini ya secara fundamental. Kemudian kita lihat dari gold, setelah gold kita ke oil ya. Kita lihat di sini pergerakan untuk oil melesat naik ya. Ini 2 hari berturut-turut ini melesat naik tajam setelah data stok minyak Amerika Serikat ini mengalami penurunan ya. Artinya suplainya ini menurun ya. Ini mengakibatkan harga mengalami kenaikan. Ditambah lagi dari negara-negara Irak, Venezuela dan Rusia ini juga terjadi gangguan supply ya. Jadi double informasi tersebut ya ini yang mengganggu tentunya keterbatasan stok minyak ya yang mengakibatkan harga melambung naik ya. Oke, akibat beberapa data-data tersebut ya, kita lihat juga dari segi teknikal di time frame daily ya, sudah ada di atas area moving average 20 ya. Ini mengindikasikan adanya tren pembalikan bullish ya, mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini untuk target berikut kenaikannya ada di level 66.69 ya. Ini menjadi level kunci untuk resisten selanjutnya. Kemudian kita lihat untuk pasangan mata uang euro, pound sterling dan juga dolar yen ya terhadap dolar Amerika Serikat kemarin sempat terkoreksi turun alias anjlok ya akibat penguatan dolar Amerika Serikat setelah Mr. Powell menegaskan akan berhati-hati ya dalam menurunkan suku bunga di tahun depan ya. Dan di sisi lain klaim bisnis Jerman juga mengalami penurunan dari faktor fundamental ya yang juga menambah tekanan ya untuk bagi mata uang euro ya. Diperkirakan hari ini penurunan terbatas ya. Ini karena ada di area moving average ya yang menjadi level support sementara untuk hari ini di 1.1735 yang jadi level kunci untuk pergerakan hari ini ya. Bila terjadi close penutupan di bawah moving average 20 hari ini ya dipastikan ada tren pembalikan bearish untuk tren lanjutannya ya. Kemudian kita lihat di sini untuk pergerakan di pound sterling ya. Pound sterling juga sempat anjlok turun ya karena sudah juga di bawah area moving average 20 ya. Ini juga ditekan oleh kembali perkasanya dolar Amerika Serikat ya yang membuat pound sterling dolar merosot pada perdagangan di hari Rabu kemarin setelah 2 hari beruntun ya. Ini merupakan level terendah untuk mata uang pound sterling ya sejak 5 September ya. Hari ini diwaspadai untuk area support terdekat ya di 1.3472 ya ini menjadi level kunci untuk pergerakan di hari ini ya. Apakah akan
menjadi level kunci untuk pergerakan tren penurunan selanjutnya ya. Kemudian kita lihat di pasangan dolar yen ya. Ini kita lihat di dolar yen juga sempat melejit naik ya kemarin pada perdagangan di hari Rabu. Selain faktor Mr. Powell ya, data dari Amerika Serikat juga menunjukkan laporan new home sales ya yang melesat lebih dari 20% month on the month ya. Ini membuat dolar Amerika Serikat juga semakin perkasa ya. Diperkirakan hari ini ada peluang terkoreksi turun ya untuk dolar yen ya dengan target di area moving average 20 ya 147,63 menjadi level target penurunan lanjutan untuk hari ini ya. Kemudian kita berpindah ke Nasdaq ya. Ini Nasdaq masih ada penurunan koreksi turun ya, walaupun belum menutup gap up ya yang terjadi. Ini tentunya juga menjadi peluang bagi teman-teman semua ya. Penurunan untuk Nasdaq ini dipengaruhi oleh selain profit taking ya juga ada penurunan saham-saham Nvidia ya yang juga menyeret Nasdaq hingga turun 2 hari beruntun ya. Berlanjut aksi profit taking juga menekan Nasdaq ya. Diperkirakan hari ini diwaspadai untuk level support ya di 24.620 ya menjadi level kunci untuk pergerakan di hari ini ya untuk area support menuju ke area open gap up ya yang sebelumnya di level 24.279 ya ini. Oke demikian untuk review pergerakan market hari ini ya. Ini kita coba sapa dulu ada trader kita ini Mas Rika ya. Oke, selamat pagi Mas Rika. Pagi, Pak. Selamat pagi Mas Rika. Mas Rika ini silakan mungkin Nah, bisa berbagi analisa ya untuk teman-teman di IBFX Surabaya karena hampir setiap hari ada trader-trader yang join ke kita ini Mas Rika. Mas Rika juga termasuk trader juga ya. Ini bisa diberikan untuk info-infonya yang terbaru untuk Signal hari ini Mas Rika. Silakan. oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi semuanya. Analisa hari ini, Pak. Kebetulan saya tradingnya di gold, Pak, di emas. Kalau yang lainnya kurang begitu memahami ya. Ya, ya silakan. Jadi di emas, kalau Hmm, hari ini kalau saya biasanya pakainya di MA, pakai MA itu MA 120 untuk analisa mingguan sama oke, MA 24 untuk harian. Nah, oke. posisinya sekarang Hmm, MA hariannya tadi pagi itu sudah masuk di area Bollinger mingguannya, Pak. iya. Jadi ini ada kemungkinan koreksi. Tapi perlu diketahui untuk merubah arah MA mingguan Ya, itu minimal diperlukan sampai hampir seminggu ya. untuk merubah arah MA mingguan menjadi turun. Oh, Sedangkan ini MA mingguannya masih strong up, Pak. oh, Nah, jadi untuk analisa hari ya, ini kalau berkaca pada minggu lalu, ya, harga di 3707 ya Pak, ya, tertinggi kalau di minggu lalu. Nah, ya. itu jadi support kuatnya. Hmm, Sementara untuk support di atasnya itu kemarin di 3725. Kemarin sempat low di 16 ya Pak ya, 3716. Kemudian berbalik lagi hari sebelum penutupan dilanjutkan pagi tadi naik sampai ke sekitar 50. Nah, 50 itu pas di MA hariannya. oh, Jadi oke. sekarang breaknya nunggu antara 3725 dengan 3750, Pak. Oh, resisten Nah, supportnya kalau di atas. setelah ya, kalau posisi sekarang ini kan mendekati support, Pak. Ya, Nah, saya posisinya beli ini, Pak. oh, baik ya, oke. Sama iya beli, oke. Jadi beli targetnya mungkin di sekitar 37 mendekati 3750. Oke, Kalau oke. break itu mungkin bisa kembali lagi naik. Tapi nanti kita lihat dulu di pasar Eropanya ya Pak ya. Oh, oke. Mendukung atau enggak untuk kembali naik atau justru melanjutkan taking Penurunan. profit yang setelah all time high kemarin nih Pak. Oh, oke, stop lossnya berapa ini Mas Oke. Eka ini? Untuk stop loss. Kalau stop lossnya saya di mungkin di bawah low-nya kemarin Pak Sony. Hmm. Kita di 3715 mungkin Pak Sony. Oh, Atau oke. di Iya. bawahnya 3710 itu di support kuatnya MA mingguan itu Pak.
Oh ya, karena apa? Ya, Kalau break itu confirm lanjut turun ya, confirm lanjut. Iya, 3.700 ya, Mas Rika ya. ya. Tapi itu cukup kuat sih kalau saya lihatnya. Oh, Mungkin butuh sampai besok mungkin ya Pak Sony. Kita lihat sampai malam nanti, besok baru dilihat confirm atau enggak. Sepertinya seperti itu. oh, Kalau 2 hari ini mungkin ranging antara itu sih Pak. 372550. Kita lihat break mana dulu. yang target kecil-kecil ini peluang ini hari ini ya, Mas Rika ya. Ya, Breaknya di nah, 3750, betul. 3715 ya ini ya, Rika. Iya, Oke, oke Mas itu Pak Rika. Sony. Mungkin Siap. ada tips-tips untuk teman-teman trader di sini, Mas Rika, untuk sukses untuk trading ini apa saja tipsnya ini dari ala Mas Rika ini? Oke, kalau saya Pak Sony, jangan takut untuk loss, untuk rugi. Nah, kalau saya jarang menahan posisi Pak Sony. Kalau Oh, cut loss ya cut loss, pakai SL lah. Saya jarang, mungkin nggak pakai SL, tapi saya berani cut loss Pak Sony. oh, Kita oke. daripada mungkin dikunci ya, 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 biasanya ya, kan, ya. Pilok ya ya. dikunci. Oh, Itu apa? kan lebih pikiran jadi kalau cut loss lebih fresh nih, lebih tenang untuk ambil posisi lagi. Itu sih Pak Bebas ya, Sony. naik turun. Oh, Iya, kalau nah lock itu itu kan kadang kepikiran satu arah ya, Mas Rika ya. kepikiran betul, iya. Belum Jadi swabnya kita ya, Mas Rika analisa ya. lagi, kita ambil posisi lagi. Oke, mantap ini. Terus, Oke, jangan takut stop loss ya, intinya di situ ya. ya, Yang penting totalnya ya, Mas Rika ya. iya, yang penting totalnya itu bagus gitu. Yes, mantap, mantap, mantap. Thank you Mas Rika untuk tips. Oke, Semoga bisa bermanfaat. Sampai sama-sama ketemu Pak kembali Sony. di acara-acara selanjutnya Mas Rika ya. Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman, ini Mas Rika ya, ya tadi tipsnya jangan takut untuk pasang stop loss ya, karena kalau stop loss sudah kita clear posisi, kita bisa melihat peluang kembali ya. Yang penting adalah totalnya ya, itu yang terpenting. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan informasi berita penting hari ini ya. Diwaspadai untuk laporan dari Jerman, yaitu laporan sentimen konsumen yang akan dirilis di pukul 13.00 yang berdampak pada pergerakan di mata uang euro dolar. Kemudian yang kedua adalah pesanan barang tahan lama Amerika Serikat ya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat yang menjadi penggerak untuk harga gold forex dan indeks nanti malam ya. Oke, dua berita tersebut yang menjadi fundamental ya untuk kalender ekonomi hari ini. Semoga diwaspadai untuk jam-jam rilisnya ya tentunya ya dan juga negara dan mata uang yang kita perdagangkan ini yang terpenting ya. Oke, stay tune terus di channel kita MIFX Surabaya setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat yang juga salah satunya mengingatkan ya bahwa jadwal kalender ekonomi harian ya ini juga cukup penting. Oke, demikian untuk pagi hari ini. Semoga sukses untuk trading Anda hari ini dan sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama dan hanya aja di MIFX Surabaya. Selamat pagi.